Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Siang ini saya akan lanjutkan dengan tema kita di bulan ini, yaitu tentang pursuing holiness ya, atau mengejar kekudusan. Jadi beberapa teman waktu sharing ini, dan mereka bilang bahwa wah ini topik yang sangat berat saudara. Tapi saya percaya waktu kita mau datang dengan hati yang terbuka, kita mau belajar, Roh Kudus yang akan memampu kita. Amin saudara? Oke. Jadi kalau saudara suka judul khotbah, saya kasih judul Open Eyes, Pure Heart. Jadi mata yang terbuka dan hati yang murni atau suci. Nah saudara, kalau kita lihat Matius 5 ayat 8, sudah dibacakan dari minggu-minggu lalu berkali-kali ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya. Jadi saya mau ajak kita untuk merenungkan pagi ini bahwa kalau kita bilang kita akan melihat Tuhan, itu bukan nanti hanya kalau kita sudah di surga saja baru kita akan melihat Tuhan. Tapi saudara dan saya dalam kehidupan kita sekarang, kita pun dapat melihat Tuhan. Amin. Kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita sekarang di mana saudara? Kita bisa melihat kehadiran Tuhan dalam badai yang kita alami. Kita bisa melihat maksud-maksudnya Tuhan di setiap proses yang saya dan saudara alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja, menuntun kita, mengarahkan kita, membawa kita untuk setiap keputusan-keputusan yang harus kita buat. Jadi kita melihat Tuhan bukan nanti setelah kita sudah di surga, tapi kita dapat mengalaminya di bumi ini. Tapi saudara kembali ke ayat yang tadi dikatakan bahwa orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya, itu yang dapat melihat Tuhan dengan jelas saudara. Amin. Jadi kita mau belajar buka hati kita, Tuhan murnikan supaya kita dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Ya. Nah saya ajak kita untuk lihat dalam Imamat 19 ayat 1 dan 2. Imamat 19 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan itu kudus. Tuhan sendiri mengatakannya, dan kata kudus atau kita bisa artikan sebagai suci atau murni. Atau tadi pagi Bu Elvi katakan tulus, punya integritas. Ya. Jadi kudus atau suci ini adalah sifat Tuhan. Ya. Makanya kalau saudara tadi menyanyi, kita menyanyi bersama-sama. Kita bilang kudus-kuduslah Tuhan. Kita malaikat enggak disuruh nyanyi setia-setialah, tapi dibilang kudus-kuduslah Tuhan, sebab Dia Allah yang kudus. Nah kalau saudara dan saya, kita mau mengalami Tuhan, dan kita mau menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, kita perlu kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dikatakan akan melihat Tuhan. Nah saya mau bilang bahwa Tuhan itu dia bisa hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak dapat menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Atau kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita tidak menjaga kekudusan. Jadi kalau saudara dan saya, kalau kita merasa bahwa oh saya tahu Tuhan baik tapi kok saya nggak merasakan ya. Saudara perlu cek lagi hati kita. Apakah hati kita murni? Apakah hati kita suci? Atau
sudah ada kotoran-kotoran yang perlu untuk kita buang, saudara. Perlu untuk kita bersihkan. Ya. Nah, jadi Matius 5 ayat 8 tadi dikatakan bahwa jika ingin melihat dan mengalami Tuhan, kuncinya adalah kekudusan. Nah, kudus dalam bahasa Ibrani itu dikatakan kados. Kados itu artinya something is set apart. Jadi sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang dipisahkan. Tapi dipisahkan di sini bukan untuk hal-hal yang kurang baik, tapi dipisahkan untuk satu tujuan yang luar biasa. Amin. Nah, dalam Imamat 19 ayat 1 sampai 2 tadi kita sudah lihat Tuhan katakan pada Musa, dia berikan instruksi bahwa bangsa Israel harus kudus sebab aku Tuhannya itu kudus. Nah, Tuhan mau untuk memanggil saya dan saudara untuk kita membangun hubungan dengan Dia, dan Dia tidak ingin kita hanya bertahan begitu-begitu saja, tidak bertumbuh, tapi Dia ingin bahwa kita mengalami Dia. Amin, saudara. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Kita punya hati yang murni, hati yang suci, sehingga kita dapat melihat Tuhan, dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, saya ingin kita lihat Ibrani 10 ayat 11 sampai 14. Ibrani 10 ayat 11 sampai 14. Di situ dikatakan, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, yang Yesus lakukan apa buat kita, saudara? Di sini dikatakan bahwa yang Yesus lakukan buat kita adalah justification, pembenaran ya. Jadi dia membenarkan kita dari orang berdosa, dia membenarkan kita sehingga kita menjadi orang kudus. Nah, salib adalah pembenaran kita. Dan dikatakan itu terjadi satu kali, saudara. Nah, oleh salib kita dibenarkan dan dibawa masuk kepada terang Tuhan. Nah, kemudian ke dalam sebuah proses, waktu setelah kita dibenarkan, kita dibawa masuk ke dalam terang Tuhan, kita akan ketemu dengan satu proses yang namanya sanctification atau pemurnian. Ya. Nah, apa saja yang perlu dimurnikan, saudara? Yang perlu dimurnikan adalah kehidupan kita, saudara. Kita lihat lagi Roma 6 ayat 19 sampai 22. Roma 6 ayat 19 sampai 22. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan
dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, saudara lihat, jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia membenarkan kita, ya. Kemudian kita dibawa masuk, tadi dibilang ke dalam sebuah proses yang namanya proses pemurnian. Nah, setiap hari dan setiap saat, saudara, kita menyerahkan pikiran dan tubuh kita menjadi apa yang kita pilih. Mau menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Ya, seperti contoh misalnya baju kotor. Misalnya saya punya baju, saya pakai terus kemudian kotor. Kemudian saya bersihkan. Saudara, jadi setiap ada pencemaran harus terus saya bersihkan, harus saya cuci. Itu harus ditinggalkan. Ya saudara, sama dalam kehidupan kita, setiap hari kita berjalan di dunia ini, dan kita bertemu dengan hal-hal yang cemar, hal-hal yang kotor, dan itu membuat kita juga kotor. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus tinggalkan sehingga kita semakin murni. Dan waktu kita punya hati yang murni, kita akan dapat melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Nah, Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan katakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita lihat di sini, firman Tuhan katakan bahwa firman itu adalah air yang dapat membersihkan dan menguduskan kita. Jadi kalau saudara mau bersih, saudara harus baca firman tiap hari untuk membersihkan saudara, ya, dari kotoran-kotoran, dari kecemaran-kecemaran, ya. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Kemudian saya mau lanjutkan dengan kita belajar dari 3 figur di dalam Alkitab, bagaimana untuk mengejar kekudusan. Yang pertama, saya mau ajak kita belajar dari seorang atlet atau olahragawan. Ya. Seorang atlet atau olahragawan. Kita lihat di situ 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya saudara, jadi kalau kita belajar tentang atlet atau olahragawan ini, kita dapat belajar bahwa seorang atlet itu harus disiplin dalam melihat tujuannya. Dia harus fokus, dia harus mengarahkan tujuannya itu. Dia harus disiplin untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya. Nah, seorang atlet atau olahragawan, misalnya dia dipanggil untuk dipersiapkan untuk mengikuti sebuah kejuaraan, hidupnya pasti akan berubah total, saudara. Jadi panggilan ini kepada si atlet ini datang dengan konsekuensinya, saudara. Karena apa? Sang atlet waktu dia dipanggil, dia akan dipisahkan dari teman-temannya. Untuk apa? Untuk dia akan masuk dalam pelatihan. Dan waktu dia masuk dalam pelatihan, dia tidak bisa lagi hidup sesukanya. Semau gue gitu. Apa aja suka-suka, tidak bisa. Karena dia terpilih untuk masuk, makanya ada pengorbanan yang harus dia lakukan. Dia harus belajar untuk tekun. Dia harus belajar untuk melihat tujuan Tuhan untuk kehidupannya. Dan dia harus berfokus pada hal itu, saudara. Jadi pola hidupnya harus berubah mengikuti aturan yang ada di tempat pelatihan tersebut. Benar, saudara? Ya. Jadi untuk dia tidur, untuk dia makan, untuk dia latihan, dia bangun pun ada aturannya.
ada juga disiplin-disiplin yang harus diikuti. Dan dia tentunya harus belajar dengan pola hidup yang baru. Karena apa? Karena dia sadar siapa dirinya sekarang. Karena dia mendapatkan identitas baru, identitas yang benar. Dia harus tahu bahwa dia adalah seorang atlet terpilih yang sedang dipersiapkan. Amin. Dan tentunya atlet ini dia juga memiliki pelatih. Pelatih untuk apa saudara? Untuk menolong dia, untuk mengawasi dia, untuk mengarahkan dia. Bahkan mungkin untuk menghibur dia kalau dia sedih. Ya. Dan kita tahu dalam kehidupan kita bahwa Roh Kudus itu adalah penolong kita juga. Amin saudara. Waktu kita sedih, waktu kita gembira, Roh Kudus itu ada dan kita bisa curhat sama dia saudara. Ya. Jadi hal yang sama yang terjadi saat kita menerima panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita juga akan dipisahkan dari kegelapan dan kita akan dikuduskan. Dan hidup kita bukan menjadi milik kita sendiri lagi. Hidup kita itu milik Tuhan. Hidup kita itu milik orang yang mempersiapkan kita, yang akan mengirim kita ke tempat kejuaraan. Ya saudara, mungkin satu bangsa, mungkin satu negara, mungkin satu perusahaan. Jadi si atlet itu waktu dia terpilih, dia menjadi orang pilihan dan ada harga yang harus dia bayar. Kekudusan itu butuh disiplin, ya. Disiplin dengan melihat tujuan. Apa saja disiplinnya saudara? Disiplinnya adalah yang pertama berdoa tentunya. Yang kedua membaca firman Tuhan, ini sering saya bilang. Dan yang ketiga integritas. Waktu kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita melakukannya, kita berintegritas. Walaupun gak ada orang lihat. Ya saudara? Amin. Nah, kita tidak bisa hidup sembarangan dan berharap untuk melihat Tuhan. Ya. Yang kedua, kita belajar dari figur yang kedua adalah seorang petani. Petani dikatakan bahwa dia sabar dalam proses pemurnian. Ya. Kita lihat Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Jadi karena Tuhan sudah dekat, kita harus bersiap-siap, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus bersabar dalam pemurniannya, ya. Nah, petani dia menabur benih, ya. Setelah dia menabur benih, dia akan menanti dengan sabar sambil mempersiapkan tanahnya sampai tiba waktu menuai. Nah, apa yang dilakukan petani sementara dia mempersiapkan tanahnya? Ya, apa yang dilakukan? Kalau saudara yang suka berkebun, bertanam, saudara tahu ya. Jadi tanah yang disiapkan itu perlu dicangkul. Kemudian dibersihkan dari batu-batu, kemudian dari rumput liar, sebelum kemudian bisa ditanami. Ya, jadi itu yang dilakukan. Nah, proses ini menggambarkan pemurnian hati saudara. Nah, saya mau ajak kita belajar begini pagi ini. Untuk ada 3 area yang Tuhan perlu memurnikan hati kita.
Ya, kita bisa belajar di sini. Yang pertama, apa yang Tuhan perlu murnikan dari hati kita? Tuhan perlu memurnikan kita dari immorality. Apa itu immorality, saudara? Immorality adalah ketidakmurnian moral atau nafsu duniawi. Nah, tadi saya katakan bahwa kita ini berjalan dalam kehidupan kita dan mungkin saja ada hal-hal yang membuat kita cemar. Dan itu yang ingin dimurnikan, itu yang harus dibuang oleh Tuhan, saudara. Supaya kita menjadi kudus, supaya kita menjadi murni. Nah, contoh misalnya apa yang termasuk dalam immorality. Contoh, seks di luar nikah, itu immorality, saudara. Ya. Saya harus ngomong ini, saudara. Selanjutnya, pornografi. Itu immorality, saudara. Kemudian, gaya hidup bebas yang tanpa batas. Ya, zaman sekarang bukan perempuan dengan laki-laki saja, tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu kehidupan seperti itu, saudara. Ya. Jadi Tuhan pengen membebaskan kita dari hal-hal itu, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua ada infidelity. Apa itu infidelity? Infidelity adalah ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan terhadap pasangan. Ya. Jadi itu seperti contoh berselingkuh. Saudara, berselingkuh itu bukan hanya secara fisik. Tapi berselingkuh juga bisa secara emosional. Kadang-kadang kita kasih waktu dengan seseorang lawan jenis yang melampaui batas, curhat-curhat, dan akhirnya timbul keterikatan secara emosional. Itu namanya infidelity, saudara. Ya. Atau contoh lain, misalnya flirting yang melampaui batas. Menggoda, merayu yang lewat-lewat batas. Kadang-kadang bisa juga candaan-candaan yang cabul. Ya, kadang-kadang kita pikir, itu biasa aja, itu kan cuma guyon. Tapi waktu kita lakukan itu masuk dalam hidup kita. Itu yang mencemarkan hati kita, pikiran kita, saudara. Nah, kemudian apa lagi infidelity itu? Curhat berlebihan pada lawan jenis yang bukan pasanganmu. Jadi kalau kita tahu hal-hal ini ada di sekitar kita, mari kita belajar, saudara. Mari kita jaga diri kita baik-baik. Biar dengan kekudusan yang ada dalam diri kita, kita dapat melihat Tuhan. Ya. Kemudian satu lagi, impurity. Apa itu impurity? Impurity adalah kenajisan dalam hati dan pikiran. Contohnya apa? Contohnya pikiran kotor, fantasi seksual yang tidak dikendalikan, saudara. Sehari-hari kita semua pasti lihat sosial media, YouTube dan sebagainya. Dan hal-hal itu kita nggak perlu cari, begitu kita buka HP, itu sudah ada di situ, saudara. Dan kalau kita nggak belajar untuk kontrol, nggak belajar untuk hati-hati, itu akan menguasai pikiran kita, menimbulkan pikiran yang kotor, fantasi yang tidak benar, yang tidak suci, saudara. Kemudian apa lagi? Iri hati, dendam, niat jahat, gosip. Itu juga merupakan kenajisan dalam hati dan pikiran, saudara. Kemudian keinginan yang tidak sehat terhadap hal-hal duniawi. Misalnya kita nonton, kita terikat nonton sampai gak bisa lepas untuk hal-hal yang gak harus kita tonton. Atau mungkin ada yang terikat dengan keinginan untuk belanja, untuk berjudi, makan mungkin. Nah itu hal-hal yang membuat kenajisan terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya
Tuhan mau untuk memurnikan setiap kita. Saudara bisa berurusan dengan Tuhan. Saudara bisa berdoa. Kalau kita baca cerita Yusuf, dikatakan Yusuf lari ya waktu Tante Potifar mau datang sama dia ya. Yusuf lari. Nah saudara dan saya harus lakukan hal yang sama. Kalau saudara butuh untuk ada yang layani, bisa saudara datang ke ketua komsel atau juga pada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini saudara. Saudara butuh komunitas untuk saudara dapat bertumbuh. Ya. Nah, proses pemurnian sering menyakitkan. Menyakitkan buat apa? Menyakitkan tentu saja buat daging kita, ya saudara. Tapi itulah caranya supaya hati kita dapat disucikan. Gak ada cara lain saudara. Ya. Jadi saya mau bilang buat kita semua, mari minta Tuhan untuk bersihkan motivasi-motivasi yang salah, pikiran-pikiran yang tersembunyi yang tidak kudus. Lalu mari kita latih diri kita untuk kita setia di tengah begitu banyak godaan-godaan dunia yang ada. Dan mari kita belajar jujur supaya hati nurani kita dan pikiran kita dikuduskan, dibersihkan. Ya saudara? Nah, orang-orang yang hatinya disucikan lewat proses pemurnian ini akan melihat Tuhan bekerja di dalam musim penantian. Waktu kita sedang menanti untuk Tuhan datang menjemput kita, waktu kita setia, kita mau untuk dimurnikan. Di situ karena hati kita suci, hati kita murni, kita dapat melihat Tuhan dan kekuatan kita yang memberikan kita kemampuan itu datang dari situ, saudara. Amin. Kemudian yang ketiga, ada satu figur lagi yaitu seorang prajurit. Seorang prajurit itu dia siap untuk berperang, ya. Prajurit siap untuk berperang. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat 3-4. 2 Timotius 2 ayat 3-4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita siapa saudara? Gak tahu. Tuhan Yesus. Jadi supaya kita berkenan kepada komandan kita. Ya. Nah, seorang prajurit dia tidak hidup untuk kesenangan pribadi. Tapi prajurit itu hidup untuk sebuah misi, sebuah tujuan. Ya. Prajurit siap untuk menerima perintah. Ya, kalau mau jadi prajurit harus siap untuk menerima perintah, rela untuk berkorban, dan juga siap taat walaupun sulit. Jadi waktu diperintahkan, waktu prajurit diperintahkan, tentunya dia nggak bisa bilang, saya nggak mau lakukan ini, saya mau bikin yang sana aja. Walaupun sulit, dia harus taat, saudara. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa dalam hidup ini, banyak orang, mungkin itu juga bisa kita. Kita ingin mengalami Tuhan, tapi kita tidak siap untuk meninggalkan dosa. Ya. Dan saya mau kita belajar bahwa kekudusan itu bukan sebuah beban. Kekudusan itu adalah jalan untuk menuju keintiman dengan Tuhan, sehingga itu bukan satu beban. Kalau itu menjadi beban buat saudara, saudara harus cek hati saudara lagi. Apa motivasinya saya melakukan ini? Ya, kalau kita melihat Tuhan, kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan, saudara. Nah, tanpa hati yang bersih, tanpa hati yang murni, kita akan mudah untuk tertipu oleh emosi kita. Karena kita nggak dapat melihat Tuhan. Jadi kita akan tertipu oleh emosi kita,
oleh keinginan-keinginan ambisi kita secara pribadi, bahkan juga oleh masa lalu, oleh trauma-trauma yang kita punya, saudara, yang belum dibereskan. Ya, jadi kalau seorang prajurit yang siap, dia memiliki hati yang taat dan tunduk. Amin. Begitu juga dengan saya dan saudara. Waktu Tuhan bilang apa, kita hanya bisa bilang, ya Tuhan, saya akan lakukan. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menguduskan hati? Cara untuk menguduskan hati. Yang pertama, tentunya dengan menjaga pikiran. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita mengarahkan pikiran kita ke semua hal-hal yang ini yang firman Tuhan katakan, ya. Untuk menjaga pikiran kita. Kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif, kecemaran dan lain-lain, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya untuk menguduskan hati? Yang kedua adalah dengan menjaga kata-kata. Menjaga kata-kata, kita lihat Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Kita nggak bisa bilang waktu kita berkata kasar terus kita bilang sama orang, maaf ya, saya ngomong begitu mulut saya saja tapi hati saya tidak. Tidak seperti itu, saudara. Dikatakan bahwa orang yang baik mengucapkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya, apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Ya. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana caranya? Dengan menjaga motivasi. Ya, dalam kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, kita harus tahu motivasi kita apa. Firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang saya dan saudara mau lakukan bukan untuk diri kita, bukan untuk kita dilihat, bukan untuk kita dihargai. Karena kita sudah berharga, kita dibenarkan Tuhan, kita sudah punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Semua yang kita lakukan motivasinya adalah untuk Tuhan. Amin. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan adalah dengan menjaga pergaulan kita. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, dari teman kita, dari tempat kita bergaul, circle kita, kita akan tahu kita akan jadi seperti apa. Ya, saudara? Jadi, kalau kita mau punya orang-orang yang punya hati yang murni, kita bergaulah dengan circle yang sama dengan itu. Kita menjaga pergaulan kita baik di hadapan Tuhan. Ya. Jadi orang yang terus menjaga hatinya dan dimurnikan akan melihat Tuhan di setiap musim kehidupannya. Saudara mau? Saya mau, saudara, ya. Dan yang terakhir, apa itu melihat Tuhan? Melihat Tuhan, saya katakan di situ, saya tulis melihat Tuhan adalah hidup dalam tujuan Tuhan. Mazmur 23 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Amin.
Jadi siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan, yang bisa bersekutu dengan Tuhan? Mazmur dengan jelas sudah mencatatnya, saudara. Dan apa artinya kita melihat Tuhan? Tadi di depan saya sudah ngomong sedikit, tapi saya mau tegasin lagi buat saudara bahwa artinya melihat Tuhan yang pertama adalah kita mengenali panggilannya dalam hidup kita. Karena waktu kita punya mata rohani yang terbuka, kita punya hati yang murni, kita melihat Tuhan, kita akan dapat mengenali panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak akan bingung-bingung, Tuhan mau saya bikin apa ya? Tuhan mau saya jadi apa ya? Seperti itu. Yang selanjutnya, mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Jadi di setiap hal yang kita lewati, yang kita jalani, proses-proses yang terjadi dalam hidup kita, kita mengalami kehadiran Tuhan. Dalam masa kita terpuruk sekalipun, kita dapat merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saudara. Ya. Dan yang selanjutnya, menyaksikan penyertaannya dalam hidup kita. Ya, jadi waktu kita melihat Tuhan, kita dapat menyaksikan, merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun di gunung, di lembah, itu tetap Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saudara. Ya, jadi waktu kita, saya dapat satu firman seperti begini. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan bahwa waktu kita masuk dalam valley shadow of death, kita masuk dalam lembah kekelaman, di situ Tuhan ada. Mungkin kita ngalami proses yang besar, kita ngalami tekanan, tapi percayalah ada berkat yang Tuhan sediakan juga di situ. Amin, saudara. Nah, jadi hidup yang suci itu membuka mata rohani kita. Dan kita dapat membedakan suara Tuhan di tengah-tengah kebisingan yang ada di dunia ini. Ada orang bingung, bagaimana saya dapat dengar Tuhan? Tuhan itu bicara di mana-mana, saudara. Kita lagi duduk di situ Tuhan ngomong, kita pergi ke toilet Tuhan ngomong, kita lagi berjalan Tuhan ngomong. Jadi waktu kita punya mata rohani yang terbuka, karena kita punya hati yang suci, kita dapat mendengar suara Tuhan yang berbicara buat kita. Ya, saya mau tutup dengan renungan buat kita semua. 3 figur yang tadi saya bagikan, saudara bisa cek masing-masing dalam diri saudara. Sebagai seorang atlet kita belajar. Saudara bisa cek apakah saya sebagai seorang pribadi sudah disiplin dalam mengejar Tuhan. Ya, sebagai seorang atlet, apakah saya menaruh fokus saya untuk mengejar Tuhan atau mengejar dunia? Selanjutnya sebagai seorang petani, apakah saya sabar dalam proses pemurnian? Atau baru ngalami sedikit proses, sudah ngeluh-ngeluh, sudah mau tinggalkan Tuhan? Ya, itu pertanyaannya buat kita. Dan sebagai prajurit, apakah saya taat melakukan perintah Tuhan? Yang saya sudah tahu Tuhan ingin saya lakukan. Apakah saya taat, saudara? Ya, jadi dari ketiga figur yang tadi, itu menggambarkan hal yang berbeda ya, yang harus kita bangun, yang harus saudara dan saya bangun. Kita harus membangun fokus dan tujuan, kita harus membangun kesabaran, ketaatan kepada Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa kekudusan adalah sebuah perjalanan. Dan sebuah perjalanan itu memerlukan ketekunan. Jadi saya mau katakan, saudara yang sedang menghadapi banyak tekanan, lagi menghadapi pemurnian, jangan berhenti di tengah-tengah karena saudara belum sampai ke situ. Jangan menyerah. Belajar untuk tekun, belajar untuk bergantung sama Tuhan. Ya. Dan kita juga tidak perlu merasa tidak layak waktu kita
berbuat sesuatu yang salah, asalkan kita mau datang sama Tuhan, saudara. Kita layak bukan karena perbuatan kita, bukan apa yang kita buat, tapi kita layak karena Tuhan sudah membenarkan kita. Amin. Saya tutup dengan satu ayat, 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara mau untuk dipakai untuk pekerjaan yang mulia atau yang kurang mulia? Yang mulia ya. Ya. Jadi saya percaya bahwa setiap kita, saya dan saudara, kita dirancang, kita direncanakan Tuhan untuk pekerjaan yang mulia dimanapun kita berada. Dan untuk itu kita harus izinkan firman Tuhan mengubah cara hidup kita, karakter kita, perilaku kita. Dan kita izinkan pemurnian itu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita punya hati yang suci, yang bersih, dan kita dapat melihat Tuhan. Amin. Itu yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus berkati.